Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada, Hamukti Palapa bagian ke-6. Setelah keputusan diambil, persiapan perjalanan jauh itu dilakukan. Untuk menyingkat waktu dan mengirit tenaga, perjalanan lewat laut yang diambil. Apalagi 20 tahun terakhir Swarnabumi berhasil membangun puluhan kapal dagang dengan ukuran besar. Ibu kota Swarnabumi berada di tengah daratan Pulau Perca, tetapi memiliki pelabuhan laut tak jauh dari Temase yang menjadi tempat lalu lalang berbagai jenis kapal. Melihat kapal-kapal dagang yang lewat Selat Temase mengilhami mendiang Raja Maulia Marwadewa untuk membangun kapal serupa. Lalu didatangkanlah empu pembuat kapal dari tanah Temase, sekaligus hal itu dijadikan sebagai ajang belajar orang-orang Swarnabumi hingga akhirnya mampu membuat kapal yang bahkan berukuran jauh lebih besar tanpa harus melibatkan para empu dari Temase. Tahun demi tahun berlalu, jumlah kapal yang berhasil dibuat makin lama makin banyak yang bisa digunakan untuk berdagang dengan negara-negara sahabat yang berada pada jarak dekat maupun yang berada di wilayah jauh. Karena kemampuan berdagang yang sangat besar itulah yang menyebabkan Swarnabumi menjadi negara kaya meski bukan negara dengan wilayah yang luas. Sikapnya yang bersahabat dengan negara-negara tetangga mendorong Swarnabumi tidak membangun kekuatan perang, tetapi lebih mengedepankan hubungan damai. Itu sebabnya keberadaan negeri Swarnabumi didengar sampai ke belahan bumi yang lain. Angin kering yang berhembus kencang dari arah belakang mendorong barisan kapal itu makin cepat mendekati. Dan dari lepas laut wilayah menjelang Gresik, wajah Pulau Madura makin terlihat jelas. Nun jauh di depan tampak ratusan perahu berukuran sedang tersebar di sepanjang pantai. Itulah pelabuhan yang sangat terkenal dengan nama Ujung Galuh yang menghubungkan Majapahit dengan dunia. Kemarau yang bagi tanpa ujung itu sudah sangat menyiksa, ditambah abu tebal sumbangan dari Gunung Kamput yang meledak, menyebabkan sesak nafas yang terjadi serasa makin mencekik leher. Bradabasa memperhatikan pekarangan rumahnya sambil berhayal, andai kata terjadi keajaiban, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, lalu hujan turun dengan petir menari-nari. Keadaan yang gersang itu seketika akan berubah. Debu-debu akan tersapu habis dan rumput-rumput pun akan tumbuh subur kembali. Orang-orang akan bekerja keras menanam padi di sawah, bocah-bocah akan berlarian bermain hujan, dan paceklik pun akan berakhir. Sedang apa kamu? Tiba-tiba terdengar sapa. Bradabasa tidak perlu menoleh karena telah hafal dengan suara itu. Ki Songo Rugi yang datang mendekat menempatkan diri di belakangnya. Bradabasa mengarahkan tatapan matanya ke arah seekor kuda milik tamunya yang diikat di bawah pohon sawo. Sang tamu yang sedang kecapean ia biarkan beristirahat di bilik pribadinya. Ki Songo Rugi memperhatikan kuda itu sekilas, tetapi kuda itu tak memancing rasa ingin tahunya. "Aku ingin ke kota," kata Ki Songo Rugi. Bradabasa tidak menoleh. "Kamu tidak ingin nitip salam? Kalau ya, akan kusampaikan salammu," lanjut Ki Songo Rugi. Bradabasa masih tidak menoleh, tetapi apa yang diucapkan Ki Songo Rugi itu menggelitik hatinya. "Aku menitip salam kepada siapa? Kepada Gajah Mada. Aku ke kota untuk menemuinya. Bagaimana? Kamu mau ikut? Aku akan memperkenalkan kamu dengan beliau." Bradabasa menoleh, dipandanginya Ki Songo Rugi dengan penuh perhatian. "Jadi, kamu akan menghadapati Gajah Mada?" tanya Bradabasa. "Ya," jawab Songo Rugi dengan rasa bangga.
apakah kalau aku titip salam, Gajah Mada akan menanggapi? Oh, tentu Gajah Mada itu sahabatku yang baik. Ia akan memberi perhatian. Bahkan kalau aku meminta pekerjaan untukmu, Gajah Mada pasti akan memberi. Lebih baik mintalah pekerjaan kepada Patih Gajah Mada daripada menganggur tidak punya pekerjaan. Pradabasu manggut-manggut, disusul senyumnya yang merekah penuh minat. Matanya bahkan sedikit agak terbelalak. Kebetulan aku ingin bekerja yang lebih baik. Aku sudah malas menjadi orang petani, apalagi dengan kemarau panjang seperti ini. Aku ingin bekerja apa saja di istana untuk menyambung umur. Apakah Patih Gajah Mada, sahabatmu itu, bisa memberiku pekerjaan? Tanya Pradabasu. Ki Songo Rugi mengerutkan kening dalam sibuk dan riuh berpikir. Ya, ada pekerjaan yang bisa dihadiahkan untukmu. Ki Songo Rugi meletup dengan raut muka berbinar penuh kebanggaan. Pekerjaan apa kira-kira yang tersedia untukku? Tanya Pradabasu. Pekerjaan sebagai gamel mau? Atau kalau kamu mau pekerjaan merawat pekarangannya? Gajah Mada punya pekarangan yang luas, tetapi sayang terbengkalai karena tak ada yang mengurus. Kalau kuajukan kau untuk pekerjaan itu, Patih Gajah Mada pasti akan menerima lamaranmu dengan senang hati. Kalau pekerjaan itu kamu anggap berat karena kamu pemalas, mungkin pengerjaan gamel sudah cukup baik. Pradabasu terbelalak, matanya nyaris lepas. Gamel yang mengurus gamelan? Pradabasu meletup. Keterlaluan kamu, masa kamu menawarkan pekerjaan sebagai mengurus gamelan? Seumur-umur aku belum sekalipun menyentuh gamelan dan tidak tahu bagaimana cara menabuh. Jika jadi gamel yang mengurus gamelan dibayar setinggi apapun, aku tidak mau. Kalau menjadi prajurit aku mau, misalnya di Bayangkara. Tolong tanyakan kepada sahabatmu, Ki Patih Gajah Mada, apakah bisa memberiku jabatan sebagai senopati di pasukan Bayangkara? Ki Songo Rugi terbelalak. Apa katamu? Menjadi prajurit Bayangkara dengan pangkat senopati? Pradabasu mengangguk. Ya, Ki Songo Rugi tertawa terkekeh-kekeh sambil memegangi perut. Gila kamu. Pradabasu tidak ikut tertawa. Jangan keras-keras kamu tertawa, nanti tamuku akan terbangun. Diingatkan seperti itu, Ki Songo Rugi segera membungkam mulut dan dengan segera matanya mencuat mewakili rasa ingin tahunya yang seketika meluap. Kuda yang terikat di batang sawo merangas itu benar-benar jenis kuda yang tegar penuh dengan otot. Pemilik kuda itu tentulah orang prajurit yang pilih tanding. Siapa pemilik kuda tegar itu? Siapa tamamu? Tanya Ki Songo Rugi. Pradabasu tersenyum. Bukan siapa-siapa, bukan orang penting, hanya seorang sahabat akrab, jawab Pradabasu. Dalam hati Ki Songo Rugi merasa penasaran. Setidaknya sulit memahami mengapa tetangganya yang hanya seorang biasa, tidak kaya, dan mempunyai anak yang cacat, orang macam itu justru banyak didatangi tamu. Sedangkan dirinya yang lebih hebat dan kaya, terkenal, dan orang penting tak pernah menerima tamu. Andai kata sahabatnya yang bernama Gajah Mada itu mau datang menengoknya, akan dipukulnya gong kebanggaannya atau kentongan untuk mengundang para tetangga. Akan dipamerkannya Patih Gajah Mada itu dengan mengajaknya berjalan dari ujung ke ujung pedukuhan dari pagi hingga petang, supaya para tetangga tahu ruang pergaulannya benar-benar tidak sembarangan. Kenalannya orang-orang besar di istana, bahkan jika perlu kedua Prabu Putri juga menganggapnya sebagai sahabat. Nah, jika tamu-tamu terhormat dari istana itu datang berkunjung, para tetangga tidak akan menyepelekan dirinya. Semua akan menaruh rasa hormat kepada dirinya. Semua orang akan membungkuk memberi hormat kepadanya. Kamu harus mengatakan kepadaku siapa tamumu, desak Ki Songo Rugi. Kenapa aku harus melapor padamu? Balas Pradabasu dengan alis mencuat sebelah. Jika Ki Songo Rugi memahami pertanyaan yang setengah menyindir itu, mestinya ia segera sadar untuk tidak terlalu jauh ikut campur urusan orang lain atau mengetahui urusan orang lain. Namun Ki Songo Rugi bukan orang macam itu. Ki Songo Rugi merasa harus tahu siapa tamu tetangganya itu. Ia menganggap sikapnya yang demikian tidak ada yang salah. Pokoknya aku harus tahu, jawabnya ngeyel. Pradabasu mendengus. Aku tidak pernah punya rasa ingin tahu terhadap apapun urusanmu. Aku bukan bawahanmu. Bagaimana aku wajib menceritakan siapa tamu kepadamu?
Jawab dengan sedikit geli sekaligus jengkel. Ki Songoruki tidak mampu menjawab. Ia merasa bibirnya menebal. Sudah, berangkat sana kau ke kota raja. Pradabasu mengusir. Jika kamu terlambat, kamu tidak akan bertemu dengan Gajah Mada. Aku tak perlu tergesa-gesa. Aku pasti bertemu dengan Gajah Mada di rumahnya. Ia tidak pernah ingkar janji. Kalau mengundangku datang, ia pasti berada di tempat. Yang penting sekarang, aku harus tahu siapa pemilik kuda tegar itu. Pradabasu makin sulit memahami sikap tetangganya itu. Memang kenapa dengan kuda itu? Tanya Pradabasu. Itu kuda yang bagus, balasnya. Soal kuda yang bagus, Ki Songoruki benar adanya. Kuda yang terikat di bawah pohon sawo itu benar-benar kuda pilihan, kekar dan pasti sanggup diajak menempuh perjalanan jauh. Otot-ototnya yang bertonjolan dengan warna bulu yang putih bersih menjadi ukuran betapa mahal harga kuda itu. Dengan musim kemarau sedang gila-gilanya, yang dengan demikian rumput hangat sulit diperoleh, berarti pemilik kuda itu mampu memberi makan dalam jumlah yang cukup. Siapapun pemiliknya, tentu orang kaya. Namun rasa penasaran Ki Songoruki tidak perlu berlangsung lama. Pintu rumah Pradabasu yang semula tertutup itu terbuka. Tamu yang membuat Ki Songoruki amat penasaran keluar sambil meliukan badan. Betapa terperanjat Ki Songoruki melihat orang itu. Orang yang sungguh sangat dikenalinya. Mendadak datang rasa pegal yang menjalari seluruh tubuhnya. Ki Songoruki kaget bersamaan dengan lututnya yang gemetaran. Hanya sebentar kau tidur? Tanya Pradabasu. Aku tidak bisa tidur, jawab Gajah Mada. Tetapi rasa pusingku sudah hilang. Aku harus kembali ke istana. Tak banyak bicara, Gajah Mada menuju kudanya yang terikat di pohon sawo. Juga tak perlu memperhatikan lebih cermat seorang lelaki yang berada di belakang Pradabasu. Penampilan Gajah Mada yang kekar sangat sesuai dengan kuda tunggangannya yang juga kekar. Dengan wajah membeku dan tak peduli pada orang di belakang Pradabasu, Gajah Mada memacu kudanya membalap, menghamburkan debu-debu sekaligus meninggalkan jejak kegelisahan di hati tuan rumah. Sikap dan cara pandang Gajah Mada memang membuatnya gelisah. Ki Songoruki bingung, berusaha menguasai diri. Itu tadi, ucapnya tidak tuntas. Bekas Bayangkara Pradabasu terus memperhatikan jejak debu yang berhamburan memanjang melintas bulak sampai ke ujung perdukuhan, yang di sana terdapat sebuah jalan besar yang akan membawa siapapun sampai pintu gerbang Purawaktra. Sebenarnya lah, jarak rumah Pradabasu dengan kota raja tidak seberapa jauh. Itu tadi Pati Gajah Mada bukan? Tanya Ki Songoruki dengan gugup. Iya, jawab Pradabasu pendek. Tetapi mengapa ia berada di rumahmu? Pradabasu telah cukup sabar berhadapan dengan tetangganya yang terlalu banyak membual dan sibuk membesarkan isi dada itu. Sebenarnya sikap yang demikian itu tidaklah masalah, tetapi ketika Ki Songoruki terlalu banyak mengganggu dan menyita waktunya, hal itu makin lama membuatnya jengkel. Menanggapi Ki Songoruki serasa membuang waktu sia-sia. Memang kenapa kalau Gajah Mada datang ke rumahku? Tidak boleh, balas Pradabasu. Ki Songoruki merasa ragu melanjutkan kata-katanya. Ki Songoruki menatap Pradabasu sekaligus menampaki rasa herannya. Untuk keperluan apa Gajah Mada datang ke sini? Pradabasu tak mampu menahan tawanya. Gajah Mada sebenarnya datang mencarimu. Ia kemari menanyakan di mana rumah kamu. Lalu aku tunjukkan kau tinggal di sebelah. Melihat kamu sibuk menganyam ingkrak, Gajah Mada merasa tidak tega mengganggu. Jadi ia batalkan niat menemuimu. Ki Songoruki dengan segera menimbang apakah yang disampaikan tetangganya itu masuk akal atau tidak. Karena agak lama Ki Songoruki tidak berbicara, Pradabasu segera mengayun langkah meninggalkannya. Tunggu, Ki Songoruki menyela. Pradabasu berbalik. Ada apa lagi? Balasnya dengan tidak bersahabat. Gajah Mada tak berpesan apa-apa. Ia pasti meninggalkan pesan untukku bukan? Pradabasu makin jengkel melihat Ki Songoruki masih belum menyadari keadaan. Tetapi pilihan yang diambil adalah tetap berusaha menguasai diri dan tidak membiarkan kepalan tangannya mengayun menghajar wajah tetangganya itu. Justru karena itu, kepalanya serasa mau pecah.
Tadi kamu sudah berhadapan langsung dengan Pati Gajah Mada. Mengapa tak kau tanyakan sendiri? Ki Songo Rugi bingung dan merasa tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Semua bualannya runtuh karena tidak ditopang kenyataan. Dengan demikian tidak ada gunanya lagi mengaku kenal dan bersahabat dengan Gajah Mada yang ternyata malah bersahabat akrab dengan Pradabasu. Ketahuan telah merangkai cerita bohong menyebabkan wajah Ki Songo Rugi menebal. Dengan segera Ki Songo Rugi berniat membangun kilah untuk menguruk kebohongannya dengan kebohongan yang baru. Namun kilah yang mana lagi yang bisa dihadapkan ke tetangganya yang ternyata menyimpan banyak rahasia itu? Setidaknya kini muncul pertanyaan yang sangat mengganggu. Pradabasu itu sebenarnya siapa? Mengapa ia yang hanya penduduk biasa bisa kenal dan berhubungan dengan orang-orang penting di Majapahit? Beberapa hari yang lalu Senopati pimpinan pasukan khusus Bayangkara datang mengunjunginya. Lalu hari ini orang yang memegang kekuasaan sangat tinggi, Pati Gajah Mada, juga datang mengunjungi. Dengan latar belakang macam apa orang-orang yang bukan sembarangan itu datang mengunjungi Pradabasu, ayah dari seorang bocah yang mengalami cacat pikiran? Sebodoh dan sesebal apapun, Ki Songo Rugi akhirnya sampai pada simpulan bahwa tetangganya yang bernama Pradabasu itu pasti menyembunyikan rahasia besar, rahasia berkaitan dengan jati dirinya di masa silam. Siapa sebenarnya dia? Tanya Ki Songo Rugi untuk diri sendiri. Namun setidaknya Ki Songo Rugi telah belajar dari pengalaman untuk tidak memaksakan diri ikut campur dan mengetahui urusan orang lain, untuk tidak perlu memaksa mengetuk dan dibukakan pintu hanya untuk memastikan rasa penasarannya. Seperti kali ini, Ki Songo Rugi tak berani melangkah mengejar Pradabasu yang telah menutup pintu. Yang ia lakukan hanyalah memandang pintu itu dengan semua rasa bingungnya. Pradabasu berusaha menguraikan beban yang menyesakkan dadanya melalui sebuah tarikan nafas panjang, menghembuskan udara yang mendekam di paru-parunya untuk digantikan udara yang baru. Raut wajah Gajah Mada sahabatnya ketika menyampaikan keperluannya serasa masih melekat di benaknya. Masih terekam kuat kalimat-kalimatnya. Tugasku adalah menjamin keutuhan kekuasaan istana, kata Gajah Mada. Untuk keperluan itu, apapun yang menjadi perintah haruslah disingkirkan. Hal itu perlu dipahami dengan pemikiran. Kepentingan yang lebih besar haruslah mengalahkan yang kecil. Artinya kepentingan negara berada di atas segalanya. Penyakit yang mengancam dan membahayakan negara harus ditumpas. Pengalaman yang terjadi selama ini telah membuktikan penyakit itu bahkan harus ditumpas sejak masih berupa bibit. Aku tidak mau terjadi sesuatu yang merepotkan di kemudian hari karena cara penyelesaian yang kurang baik di saat ini. Untuk yang hal satu ini, kau harus membantuku, bukannya menjadi penghalangku. Kata-kata yang diucapkan Gajah Mada itu utuh lengket di benaknya tanpa satu kata dan kalimat pun tercecer. Juga bagaimana raut muka Gajah Mada ketika mengucapkan dan matanya yang tajam dalam mempertegas. Niat untuk memberangus bibit penyakit yang bakal merepotkan di kemudian hari benar-benar dilandasi kesungguhan. Gajah Mada benar-benar tidak main-main. Sekarang katakan di mana perempuan dan anaknya itu. Jika dibiarkan, mereka bisa menjelma menjadi bibit pemberontakan. Katakan di mana dia? Tanya Gajah Mada. Pradabasu menelan pertanyaan itu dan mengulumnya. Pradabasu yakin bahwa kejujuran belum tentu akan berakibat baik. Ada kalanya tak mengatakan yang sebenarnya justru merupakan tindakan yang bijak. Mengenai tamsil yang dibuat Gajah Mada sebagai bibit pemberontakan atau makar, Pradabasu melihat hal itu terlalu berlebihan. Ketakutan yang berlebihan bahkan bisa disebut sakit. Aku tak tahu di mana ia sekarang berada. Kalau aku menggunakan apa yang terjadi pada adikku sebagai ukuran, boleh jadi perempuan itu sudah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jawab Pradabasu datar. Jawaban yang membuat Gajah Mada merasa tidak puas. Pandangan matanya kepada Pradabasu diliputi rasa curiga. Pradabasu yang dulu amat dipercayanya itu kini menjadi orang yang pintar menyembunyikan rahasia.
bahkan untuk membungkus rapat rahasia itu. Jika perlu dilengkapi dengan sumpah segala, sumpah akan diterjang petir jika bohong. Namun untuk sebuah kepentingan yang amat diyakini, Pradabasu merasa tidak keberatan jika harus melakukan. "Aku tidak percaya," jawab Gajah Mada. Pradabasu balas memandang tatapan mata Patih Gajah Mada seolah menusuk langsung ke gumpalan benaknya. Pradabasu benar-benar tak berniat mengedepankan rasa sungkan. Senyum yang mencuat adalah senyum sinis. Patih Gajah Mada membaca kejengkelan bekas anak buahnya itu yang amat terbaca dari tarikan bibirnya. "Maksudmu?" balas Pradabasu. "Aku tidak percaya perempuan itu bunuh diri. Penyebab yang sama tidak berarti akan menimbulkan akibat yang sama. Apa yang terjadi pada adik kandungmu belum tentu akan terjadi pada perempuan itu." Pradabasu tersenyum. "Aku tidak mengatakan perempuan itu lampus diri. Aku hanya mengatakan kemungkinan itu ada. Beberapa tahun ini, aku dicemaskan oleh kemungkinan macam itu, karena ia pernah mengungkapkannya. Perempuan itu merasa tak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Aku cemas kalau ternyata itu benar. Meski aku tidak menemukan jawaban yang pasti, aku yakin perempuan yang kau tempatkan sebagai duri dalam daging itu telah tiada." Gajah Mada memandang Pradabasu dengan tatapan mata menusuk langsung ke ulu hati. Akan tetapi Pradabasu memiliki kekuatan cukup besar dan tegar untuk memberi perlawanan. Meski orang yang berada di hadapannya batu karang bernama Gajah Mada, Pradabasu tak merasa takut menghadapinya. Bahkan andai yang bernama Gajah Mada itu sebuah gunung sekalipun, Pradabasu tak merasa harus menimbang untuk berdiri berhadapan. "Ingat Pradabasu," Gajah Mada mengancam, "bahwa aku akan menyalahkanmu jika kelak tiba-tiba datang seorang menghadap Prabu Putri Dahwyat dan mengaku sebagai anak suaminya. Kamu harus bertanggung jawab terhadap kemungkinan macam itu." Pradabasu tersenyum. Tanpa harus merasa sungkan, Pradabasu memamerkan rasa jengkelnya. "Kamu berpandangan picik dan menggunakan kebenaran berdasarkan takaranmu. Kalau apa yang kau cemaskan itu terjadi, mengapa kau harus bertanggung jawab? Mengapa bukan Sriwijaya Rajasa, Panji Wahyuningtyun yang kamu tanyai? Mengapa harus Pradabasu? Apa hubungannya dengan Pradabasu?" Gajah Mada berjalan mondar-mandir sambil bertolak pinggang. Tubuhnya yang besar kekar, penuh otot-otot yang melingkar, menjadikannya tak tertandingi dalam adu okol melawan siapapun. Matanya tajam dengan alis tebal, merontokkan nyali siapapun yang mencoba menantang sebesar wibawanya. Gajah Mada juga memiliki keyakinan amat kuat. Cara memandang masalah tak lagi menggunakan ukuran benar dan salah. Ukuran yang ia gunakan adalah seberapa besar pengaruhnya terhadap negara, apakah akan merugikan negara atau menguntungkan. Segala hal yang bisa membahayakan negara disebutnya sebagai penyakit. Terhadap segala hal yang dianggapnya penyakit, harus berani memangkas meski ibarat terhadap tangan atau kaki. Penyakit yang kecil jika dibiarkan akan membesar, dan ketika kesadaran untuk melawannya datang, keadaan akan terlanjur terlambat. Hal seperti itu benar-benar dirasakan oleh bekas Bayangkara Pradabasu. Jika ia menyebut sebuah tempat yang di sana seorang perempuan bernama Dyah Menur Hardiningsih atau Sekar Tanjung dan anaknya berada, Patih Gajah Mada akan mengirim pasukan berkekuatan segelar sepapan untuk mencabut nyawa perempuan itu dan memberangus nyawa anaknya. Gajah Mada diyakini akan sanggup melakukan itu atas nama negara, memastikan perempuan itu dan anaknya tidak akan menimbulkan bahaya di kemudian hari. Rupanya masih belum cukup baginya. "Apakah Raden Kudamerta pernah datang ke tempat ini?" tanya Gajah Mada. Pradabasu menggeleng. "Kau mengatakan sejujurnya?" Pradabasu tertawa. "Dengan cara bagaimana aku harus meyakinkan kamu bahwa apa yang aku ucapkan benar apa adanya? Apapun yang aku sampaikan, kau tidak percaya karena jawaban yang aku berikan tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Sejauh ini, aku belum pernah kedatangan tamu Raden Kudamerta. Raden Kudamerta Wijaya Rajasa, sang Panji Wahyuningtyun. Namun, kalau ia datang untuk memata-matai aku,
baik secara langsung maupun dengan menugasi orang lain. Sebaiknya kau tanyakan langsung hal itu kepada yang bersangkutan. Aku tidak tahu soal itu. Jawaban belak-belakan yang diberikan Pradabasu itu ternyata mampu melumerkan wajah Gajah Mada yang membeku. Suara tawanya yang kemudian berderai mencairkan keadaan, tidak lagi menyebabkan Pradabasu merasa sesak nafas. Pradabasu menyeringai. Baiklah, aku bisa memahami jawabanmu, kata Gajah Mada. Kau memang punya jawaban, tetapi bukan berarti aku bisa menerima jawabanmu. Bagaimana keadaan yang sebenarnya, hanya kau yang tahu. Kebenarannya ada di kedalaman hatimu. Aku hanya mengingatkan Pradabasu, entah bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Aku tak ingin di kemudian hari muncul masalah sebagai akibat keberadaan perempuan itu dan anaknya. Jika mereka muncul, kaulah orang yang pertama yang akan kugantung di alun-alun Majapahit, tepat di pintu gerbang Purawaktra. Hening yang merayap bukan senyap yang menakutkan. Ancaman itu tidak membuat Pradabasu merasa cemas. Senyumnya yang merekah menjadi bukti bagi Patih Gajah Mada. Jawaban Pradabasu adalah jawaban yang sungguh-sungguh dan mewakili keadaan sesungguhnya. 3 malam aku kurang tidur. Bolehkah aku mengurai rasa kantukku barang sejenak? Pertanyaan Gajah Mada yang mendadak membelok itu menyebabkan Pradabasu mengerutkan kening. Apakah terjadi sesuatu? Gajah Mada mengarahkan pandangan matanya ke seberang jalan. Ya, aku menunggu maling itu masuk lagi, jawabnya. Pradabasu mengerutkan kening, penasarannya terpancing. Maling? Ya, Pradabasu merasa belum paham seutuhnya. Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri memanggilku dan mengingatkan, boleh jadi maling yang mencuri Cina Kringsing Lobeng Wilaka dan Songsong itu akan masuk kembali ke ruang perbendaharaan pusaka. Aku tak percaya dengan pasukan Bayangkara meski berkekuatan penuh melakukan penjagaan istana. Maka aku ikut melibatkan diri dan pengamanan istana secara langsung. Ternyata perhitungan Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri salah. Pradabasu memandang Gajah Mada dengan segala keheranannya. Mangut-mangut yang ia lakukan amat perlahan. Tuan Putri Ibu Suri Gayatri, beliau? Ya, jawab Gajah Mada. Ramalan beliau ternyata tidak benar. Maling yang kedatangannya akan disambut dengan meriah itu ternyata tidak menampakkan diri. Pradabasu menggeleng tegas. Aku tidak sependapat, jawabnya. Ibu Suri adalah orang yang sidik paninggal, orang yang waskito. Jika Ibu Suri Biksuni mengatakan demikian, berarti benar-benar akan terjadi. Kalau sampai semalam maling itu belum menampakkan diri, bukan berarti ia tidak datang. Ia akan menerobos masuk ke ruang perbendaharaan pusaka, menunggu penjagaan lengah. Kurasa kau harus memerintahkan untuk melakukan pengawalan dengan lebih ketat, dilengkapi orang-orang berkemampuan menangkal dan mencurigai kehadiran sirep. Sirep yang dibicarakan mengingatkan Gajah Mada pada kantuknya. Untuk hasrat ingin tidur kali ini tidak harus karena kekuatan sirep yang menyihir. Cukuplah karena tidak tidur 3 hari 3 malam untuk keadaan yang demikian. Senyampang ia masih bernama manusia, pasti punya batas kemampuan. Tidak peduli orang itu adalah Gajah Mada, pemilik nama yang sangat menggetarkan dari ujung ke ujung pelosok Majapahit. Jika ada orang yang tidak menganggap nama itu menjulang tinggi, hanyalah Ra Kembar, putra raja Pemelekahan yang entah oleh alasan apa ia amat membenci Gajah Mada. Pradabasu mondar-mandir dari ujung ruang ke ujung ruang. Bagaimana juga sikap Gajah Mada yang telah ditumpahkan itu meresahkannya. Dia Menur harus terlindung. Jika aku tak buka mulut, ia cukup terlindung dari keadaan yang menyulitkan itu. Pradabasu tidak berhenti mondar-mandir dari ujung ke ujung ruang rumahnya yang sederhana. Dari jendela rumahnya yang terbuka, ia melihat Ki Songo Rugi masih berdiri bingung di tepi jalan. Tidak lagi di halaman. Ki Songo Rugi pasti masih dilibas rasa kaget melihat Gajah Mada keluar dari rumah Pradabasu. Sungguh hal itu membuatnya bingung, tidak mampu memahami
bagaimana ceritanya. Pradabasu yang melarat dan hanya orang biasa itu didatangi tamu-tamu terhormat. Tamu bukan sembarang tamu. Siapa Pradabasu itu? Tanya Ki Songoruki penasaran. Ki Songoruki mendadak merasa memang ada yang tak wajar pada tetangga bernama Pradabasu itu. Ia datang entah dari mana. Ia tinggal sebagai warga baru setelah membeli sepetak tanah di pedukuhan itu. Ia hidup sendiri dengan seorang anaknya yang mengalami cacat jiwa. Dari mana Pradabasu berasal, siapa saja kerabat keluarganya, dan di mana mereka tinggal, tak ada keterangan apapun terkait hal itu. Kesadaran adanya rahasia yang disembunyikan oleh tetangganya itu amat terlambat. Rasa tak nyaman yang timbul menyebabkan jantungnya berdebar. Ki Songoruki akhirnya membawa langkah kakinya ke rumah sebelah yang dipisahkan oleh pekarangan yang luas. Pemilik rumah itu seorang petani yang sakit-sakitan dan bertubuh kurus serta terlihat tua meski usianya belum genap 40 tahun. Meski keadaannya demikian, ia memiliki nama yang gagah. Tidak seperti Ki Songoruki yang berarti menyangga kerugian. Sebaliknya, tetangganya yang bertubuh kurus itu bernama Jalak Mangur. Mau menawarkan jualan apa? Tanya Jalak Mangur. Melihat kedatangan tetangga yang sangat dikenalnya itu terhadap Jalak Mangur, Ki Songoruki merasa tidak ada gunanya membual. Sudah cukup lama mereka bergaul, bahkan boleh dikata sejak masih bocah. Dengan demikian Jalak Mangur sangat tahu siapa Ki Songoruki. Ki Songoruki langsung berbicara ke masalah yang membuatnya heran dan penasaran. Sudah berapa lama tetangga kita Pradabasu itu tinggal di pedukuhan kita? Tanya Ki Songoruki. Sudah lebih dari 10 tahun. Kenapa? Ki Songoruki memegang kepala dan menguncal-nguncal rambutnya yang beberapa pekan tidak dikeramasi dengan lera dan merang yang dibakar. Yang demikian menjadi pertanda Ki Songoruki sedang berpikir keras. Berbeda dengan Ki Jalak Mangur yang punya kebiasaan memegang kepala saat berpikir. Tidak jarang Ki Songoruki justru sambil mengelus-ngelus dengkulnya saat berpikir. Apakah itu berarti Ki Songoruki berpikir memakai dengkul? Tidak juga, karena otaknya tetap di kepala, bukan di dengkulnya. Kau tahu siapa dia? Dari mana ia berasal? Tanya Ki Songoruki. Ki Jalak Mangur tidak memandang dengan tatapan aneh karena ia sangat mengenal siapa Ki Songoruki. Aku tidak tahu, jawab Ki Jalak Mangur. Kok bisa sampai tidak tahu? Ki Songoruki mengejar. Pertanyaan yang dilontarkan Ki Songoruki itu menjengkelkan hatinya, seolah tidak tahu jawabnya merupakan sebuah kesalahan. Tiap orang punya urusan sendiri-sendiri. Aku punya urusanku sendiri, kamu juga punya urusan sendiri. Demikian juga dengan Ki Pradabasu itu, memiliki urusannya sendiri. Jadi, janganlah kau bertanya mengapa aku sampai tidak tahu siapa Ki Pradabasu itu. Karena jika aku lakukan itu sama halnya dengan aku ikut campur dan ingin tahu urusan orang lain. Itu sama halnya aku tidak senang jika kamu ikut campur urusanku. Apa atau siapa Ki Pradabasu, biarlah itu menjadi rahasia pribadinya. Yang penting selama berada di sini, ia bergaul dengan baik, tidak merugikan tetangganya, tidak merugikan dirimu. Disindir macam itu menyebabkan Ki Songoruki merasa wajahnya menjadi amat tebal. Namun sindiran itu tidak mampu mengalahkan perilakunya yang telah membelot. Waktu bisa disembuhkan, tetapi watak sembuhnya bersamaan dengan datangnya kematian. Tamu-tamu yang mendatanginya orang-orang penting, ucap Ki Songoruki. Ki Jalak Mangur sedikit terpancing. Kenapa dengan tamu-tamunya? Bahkan Pati Gajah Mada bersahabat dengannya. Beberapa hari yang lalu, Ki Gajah Enggon, senopati pimpinan pasukan Bayangkara datang. Dengan ruang pergaulan seperti itu, lalu siapa Ki Pradabasu itu? Ki Jalak Mangur semula diam dan meresapi, tetapi sejenak kemudian
tawanya berderai. "Kamu pasti terantuk batunya." Wajah Ki Songorugi menebal. "Ya, yang aku dengar selama ini, kau mengaku bahwa Gajah Mada itu sahabatmu. Bahkan Tuan Prabu Putri juga sahabatmu, atau Tuan Putri Ibu Suri Biksuni Gayatri sering mengundangmu ke istana kediamannya. Kau sibuk mengarahkan cerita orang-orang penting itu sahabatmu adalah karena ingin menggelembung, ingin terlihat sebagai bukan orang sembarangan. Sekarang kau terkaget-kaget melihat tetangga sebelah kita didatangi orang-orang penting dari istana. Bukankah seperti itu yang sedang kau rasakan?" Ki Songorugi merasa tidak senang. Wajahnya memerah. Sebaliknya, tanpa harus merasa sungkan, Ki Jalak Mangur tertawa terkekeh. Demikian gelinya Ki Jalak Mangur dalam tertawa sambil memegangi perut. "Aku kemari tidak untuk mengajakmu membicarakan sahabat-sahabatku. Cukuplah, jangan sampai membual lagi. Kau ini bukan siapa-siapa." Ki Jalak Mangur mengunci pembicaraan. "Sebaliknya pulang saja dan hentikan kebiasaanmu usil urusan orang lain." Diusir dengan cara itu, Ki Songorugi tidak punya pilihan lain. Ki Songorugi mengayunkan langkahnya untuk pulang. Ia batalkan rencananya untuk pergi ke kota raja dalam rangka menyempurnakan bualannya. Cerita tentang ia akan menghadap Gajah Mada telah rontok, tak ada gunanya lagi dipertahankan. Ki Songorugi yang telah berada di tepi jalan terkejut saat menoleh ke arah kanan. Tampak di sana serombongan prajurit tengah berjalan ke arahnya. Ki Songorugi yang memperhatikan dengan lebih cermat melihat ada tandu yang dipikul oleh beberapa orang. Sebagian yang lain menuntun kuda dan bersenjata lengkap. Untuk menandai siapa orang penting yang berada dalam rombongan itu, seorang prajurit mengibarkan sebuah umbul-umbul. Bukan sembarang umbul-umbul, tetapi dua wajah yang memiliki makna. Melihat Ki Songorugi kebingungan, Ki Jalak Mangur menyusulnya. "Ada apa?" tanya Ki Jalak Mangur. Akan tetapi Ki Songorugi tak perlu menjelaskan apa yang dilihatnya. Ki Jalak Mangur memperhatikan pemandangan yang sama. "Itu Prabu Putri," ucap Ki Jalak Mangur. "Prabu Putri," ulang Ki Songorugi. Ki Songorugi merasa jantungnya berhenti berdenyut, lututnya mulai gemetar. Tak hanya lututnya, mulutnya juga. "Bukankah ia sahabatmu?" tanya Ki Jalak Mangur. "Barangkali ia datang kemari untuk mengunjungimu." Namun Ki Songorugi tangkas dalam menjawab, Tidak mungkin. Kehadiran Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa di pedukuhan itu benar-benar mengagetkan. Para penduduk segera berlarian keluar untuk menuntaskan rasa kaget dan memberikan sembahnya. Berderet-deret para penduduk berjongkok dan menyembah. Ki Jalak Mangur ikut berjongkok ketika rombongan itu makin dekat. Yang diikuti contoh itu oleh Ki Songorugi. Di belakang rombongan itu, puluhan orang berjalan mengikuti. Mereka adalah penduduk yang tinggal di sepanjang jalan yang dilewati Prabu Putri. Makin lama rombongan itu makin dekat dan akhirnya terlihat dengan jelas siapa yang datang. Prabu Putri Raja Dewi Maharajasa yang jelita tidak merasa sungkan membagi senyumnya. Tangannya dilambaikan kepada siapapun yang tersapu matanya. Ki Songorugi gugup membungkuk ketika Prabu Putri menatap wajahnya. Berhenti denyut jantung Ki Songorugi melihat rombongan itu membelok ke rumah Pradabasu. Pemilik rumah yang tidak menyangka akan kedatangan tamu agung itu gugup dan bingung menerima kehadirannya. Betapa bingung Pradabasu karena tidak memiliki kursi yang pantas untuk tempat duduk Prabu Putri. Pradabasu tidak hanya menyembah Prabu Putri, tetapi juga menyalami beberapa prajurit yang dikenalnya. Pradabasu menjabat tangan Gagak Bongol dan memberikan peluk yang hangat, seolah tak ada jejak dendam yang pernah ada. Ki Songorugi melirik ke Jalak Mangur. "Menurutku, Ki Pradabasu itu bukan orang sembarangan. Bukankah dalam sehari ia kedatangan 2 tamu terhormat dari istana?" Ki Songorugi tak bisa berbicara, mulutnya terkunci. Bagaimana cara membuka mulut? Ki Songorugi lupa harus lewat mana.
Ada sekitar 50 orang prajurit dari Kesatuan Khusus Bhayangkara yang melakukan pengawalan terhadap Prabu Putri yang dipimpin langsung oleh pimpinan pasukan yang baru, Gagak Bongol, yang kini pangkatnya telah dinaikkan menjadi Senopati. Di antara mereka yang menemani Prabu Putri Dyahwiyat terlihat Senopati Gajah Enggon yang telah melepas jabatan Bhayangkara. Para prajurit Bhayangkara antara lain Macan Liwung, Bhayangkara Jayabaya, dan Bhayangkara Riung Samudra berada di dalam rombongan itu pula. Begitu tiba di rumah Pradabasu, dengan cekatan para prajurit pilihan itu menyebar melindungi tempat itu dengan penjagaan yang sangat ketat. Rumah yang sederhana ini pagar betis depan, belakang, dan menyamping. Senopati Gagak Bongol menyempatkan mengitari rumah sambil mencari-cari sosok wajah yang dirindukannya. Itulah wajah sang prajaka yang untuk beberapa lama pernah menjadi anaknya. Namun, prajaka tidak kelihatan batang hidungnya. Gagak Bongol terpaksa harus menahan rasa ingin tahunya dan mencoba mencari kesempatan untuk bertanya jika nanti telah mendapatkan waktu. Kehadiran Prabu Putri Dyahwiyat di Pedukuhan itu ternyata menyentuh hati nurani para tetangga Pradabasu yang dengan segera menempatkan diri sebagai hamong tamu yang baik. Beberapa orang tetangga dengan cekatan mengusung kursi-kursi yang mereka miliki. Beberapa orang yang lain mendadak punya gagasan memanjat pohon kelapa untuk menurunkan beberapa jenjang kelapa muda. Para prajurit dengan senang hati menikmati kelapa muda yang disuguhkan. Di rumah Ki Jalak Mangur dengan seketika terjadi kesibukan yang luar biasa ketika ibu-ibu Pedukuhan itu juga mempunyai gagasan membuat makanan untuk disajikan kepada para prajurit. Kebetulan ada jagung mudan dan ketela pohong. Kebetulan pula ada tetangga yang memiliki buah nangka yang cukup layak untuk disajikan. "Ini rumahmu?" tanya Dyahwiyat yang memilih berdiri dan dengan isyarat tangan meminta kepada Pradabasu untuk tidak perlu duduk. "Hamba Tuan Putri," jawab Pradabasu. "Mana istrimu?" lanjut Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Pradabasu tersenyum jengah. Pertanyaan itu menggelitik ulu hatinya. Mantan prajurit Bhayangkara Pradabasu menggeleng lemah. Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa tersenyum dan mengalihkan pandangan matanya kepada Gajah Enggon dan Gagak Bongol yang berada pada jarak yang paling dekat. "Aku ingin berbicara hanya berdua dengan Pradabasu. Bisakah aku mendapatkan keleluasaan dan kerahasiaan?" Perintah yang diberikan Prabu Putri itu dengan segera diterjemahkan dengan baik oleh Gajah Enggon dan Gagak Bongol. Mereka keluar dari dalam rumah dan menutup pintu. Perintah juga disalurkan kepada para Bhayangkara yang lain. "Selama sang Prabu Putri berbicara dengan Pradabasu, tidak boleh ada yang mengganggu. Separuh yang lain berkuat belakang rumah." Kehadiran sang Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa benar-benar membuat penduduk Pedukuhan itu merasa senang dan bangga. Sebagian yang lain merasa terheran-heran melihat Pradabasu tetangga mereka ternyata mempunyai daya tarik yang penting, sampai-sampai bukan hanya senopati pimpinan pasukan Bhayangkara dan Patih Gajah Mada yang datang berkunjung ke rumahnya. Bahkan Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa berkenan turun ke tempat itu mengunjunginya. "Siapa sebenarnya Paman Pradabasu itu?" tanya seorang lelaki kepada lelaki yang lain. "Aku tidak tahu, tetapi agaknya ia bukan orang sembarangan," jawab lelaki kedua. "Aku tahu," jawabnya, kata lelaki ketiga yang nimbrung. Perhatian kemudian tertuju kepada lelaki ketiga itu. "Siapa?" "Paman Pradabasu itu sebenarnya bukan orang sembarangan. Ia bekas seorang prajurit Bhayangkara. Boleh dikata Paman Pradabasu itu merupakan cikal bakal berdirinya pasukan Bhayangkara. Itu sebabnya ia bersahabat dengan Patih Gajah Mada." Bahkan Prabu Putri menaruh hormat dan segan kepadanya.
Menurut yang aku dengar pula, Paman Pradabasu itu mempunyai jasa yang luar biasa terhadap keselamatan mendiang Sang Prabu Jayanegara saat terlunta-lunta di Bedander. Paman Pradabasu dan Pati Gajah Mada adalah dua orang yang berhasil mengungkap jati diri pengkhianat yang menyusup dalam pasukan Bayangkara. Para lelaki yang menggerombol itu masih penasaran. Ki Songo Rugi makin tak mampu menenangkan diri. Dari mana kau tahu itu? Apakah Ki Pradabasu menceritakan kepadamu? Tanya salah seorang dari mereka yang menggerombol. Lelaki pemilik keterangan penting itu ternyata menggeleng. Paman Pradabasu tak akan mau menceritakan jati dirinya karena ia bukan jenis orang yang sombong, yang suka pamer seperti Ki Songo Rugi. Lanjutnya, wajah Ki Songo Rugi bertambah menebal dari semula yang sudah tebal. Apalagi ketika orang-orang di sekitarnya tiba-tiba tertawa. Lanjutkan, dari mana kau tahu Ki Pradabasu itu mantan Bayangkara? Salah seorang yang menggerombol mengingatkan lelaki itu untuk menyelesaikan ceritanya. Saudara sepupuku mengikuti pendadaran sebagai prajurit Bayangkara. Jadi ia tahu karena ada semacam pengenalan siapa saja orang-orang yang begitu berjasa dalam membangun pasukan khusus itu. Hanya sayang saudara sepupuku tidak berhasil lolos dalam penyaringan. Untuk bisa menjadi bagian dari pasukan khusus Bayangkara harus melalui penyaringan yang amat berat. Lanjutnya, hening yang kemudian terjadi adalah karena kenyataan yang mengagetkan itu. Ki Songo Rugi yang merasa bibirnya sudah tebal menjadi lebih tebal lagi. Bibir sumur yang tebal dirasakan masih kalah tebal. Itu pun masih ditambah matanya berkunang-kunang dan air liurnya menjadi pahit. Sayangnya untuk meludah pun Ki Songo Rugi lupa bagaimana caranya. Untuk keperluan apa Prabu Putri itu menemuinya? Tanya Ki Songo Rugi. Orang-orang yang bergerombol itu serentak nyaris tertawa. Tetapi karena bisa dianggap tidak pantas, dengan sekuat tenaga mereka berusaha menguasai diri. Sebaiknya kau tanyakan langsung kepada Prabu Putri, jawab salah seorang di antara mereka. Bagaimana? Apa perlu aku sampaikan kepada salah seorang prajurit itu kau mengajukan permohonan berbicara? Ki Songo Rugi amat gelisah. Terlihat jelas gerakan menelan di lehernya. Di ruang tamu rumahnya yang amat sederhana, Pradabasu telah menebak untuk keperluan apa Prabu Putri Dyahwiyat datang ke rumahnya. Segera mempersiapkan diri untuk menjawab. Rasa sangat hormatnya ditampakkan lewat kedua telapak tangannya yang ngapu rancang. Aku tidak melihat anakmu, kemana bocah itu? Anak yang dimaksud itu tentulah Prajaka. Di mana bocah itu berada dan sedang bersama siapa adalah hal yang tidak boleh dikatakan. Orang yang kepadanya Pradabasu menitipkan sang Prajaka, orang itulah yang sedang dicari Gajah Mada. Dan kali ini dicari pula oleh Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Bahkan kepada sang Prabu Putri sekalipun Pradabasu sanggup berbohong untuk melindunginya. Berbohong kepada ratu mungkin suatu yang salah, tetapi berbohong demi kebaikan masih bisa dimengerti. Sang Prajaka punya kegemaran baru yang sesuai dengan keadaannya. Sore nanti hamba baru akan menjemputnya dari sungai, jawab Pradabasu. Dyahwiyat belum paham. Mengapa di sungai? Kejar Raja Dewi Maharajasa. Memancing ikan, Tuan Putri. Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa memperhatikan ruang tamu rumah sederhana itu dengan seksama dan penuh perhatian. Di 4 tiang soko utama tergantung 4 buah tanduk menjangan. Namun yang paling mendebarkan adalah hiasan kepala harimau lengkap dengan kulitnya yang ditempelkan di dinding. Betapa sangar warna loreng binatang itu. Kamu menangkap harimau itu? Tanya Prabu Putri. Pradabasu merapatkan 2 telapak tangannya dalam sikap menyembah. 4 bulan lalu seekor harimau turun dari hutan, mengamuk membahayakan penduduk. Hamba terpaksa membunuhnya. Dengan anak panah? Tanya Prabu Putri Dyahwiyat. Tidak, Tuan Putri, hamba tidak punya kesempatan mempersiapkan anak panah. Yang hamba pegang kebetulan pisau Bayangkara.
pisau itulah yang hamba pakai untuk menghadapi Simbah. Prabu Putri melangkah lebih dekat untuk memperhatikan wujud kulit harimau itu dengan lebih jelas. Prabu Putri merabanya dan merasakan betapa lembut bulu binatang yang amat luas itu. Jika bulu binatang itu bisa dibuat baju, tentu akan merasa hangat di saat udara sedang dingin. Namun bukan hanya kulit harimau itu yang dikaguminya. Dari ukurannya yang begitu besar, dapat dibayangkan betapa Pradabasu harus bekerja keras dan sekuat tenaga menghadapi binatang bertubuh perkasa dan dipersenjatai kuku yang sanggup menyobek perut dengan sekali ayun, dan taring yang mampu merumuk dan merobek bagian tubuh manapun. Dengan dua senjata macam itu, harimau bahkan sanggup membantai seekor kerbau paling besar. Kerbau meski bertubuh besar, tidak memiliki nyali yang besar. Jika kerbau ambruk karena ketakutannya sendiri, harimau akan dengan mudah menerkam lehernya untuk menghentikan tarikan nafasnya. Yang Widi memberi kesempatan kepada hamba berumur panjang, Prabu Putri. Pradabasu menjelaskan. Mengerikan sekali, gumam Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Akhirnya setelah berbicara yang seperti tanpa tujuan itu, tibalah kini saatnya bagi Prabu Putri untuk mengutarakan apa keperluannya datang mengunjungi Pradabasu. Kau sudah menebak untuk keperluan apa aku datang? Tanya Dyahwiyat. Hamba Prabu Putri, hamba memang telah punya gambaran keperluan apa yang Prabu Putri bawa. Tentu terkait soal yang tadi juga dibawa oleh Kakang Gajah Mada. Jawab Pradabasu. Prabu Putri Raja Dewi Maharajasa terkejut, dua matanya menyipit. Kakang Gajah Mada datang kemari? Hamba Prabu Putri. Jawab bekas Bayangkara Pradabasu. Untuk keperluan apa Kakang Gajah Mada mencari Dyah Menur? Kakang Gajah Mada benar mencari Dyah Menur bukan? Pradabasu meletakkan dua telapak tangannya dan membawanya ke ujung hidung. Hamba tak tahu apakah sikap Kakang Gajah Mada akan sama dengan sikap Prabu Putri. Jawab Pradabasu. Bagaimana sikap Kakang Gajah Mada? Pradabasu dengan segera menimbang apakah sikap Pati Gajah Mada itu harus diceritakan kepada Prabu Putri. Kalau ya, bagaimana sikap Pati Gajah Mada? Apakah ia keberatan Prabu Putri tahu bagaimana sikapnya? Sebaliknya, bagaimana andai kata Gajah Mada menyalahkannya, menganggapnya sebagai orang yang tumbak cucuan? Kakang Gajah Mada mempunyai sikap yang bisa hamba maklumi Sang Prabu, kata Pradabasu dengan nada suara terjaga. Kakang Gajah Mada tak ingin ketenangan rumah tangga Prabu Putri terganggu. Kakang Gajah Mada juga tidak ingin Tuan Prabu Putri direpotkan di kemudian hari. Kedatangan Kakang Gajah Mada menemui hamba belum lama adalah dalam upaya menjamin hal-hal yang demikian tidak akan terjadi. Demikian sikap Kakang Gajah Mada, Sang Prabu. Terdiam tak mampu berbicara, Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa usai mendengar apa yang dikatakan bekas Bayangkara Pradabasu. Jauh di kedalaman hatinya, Prabu Putri bisa memahami sikap Gajah Mada yang demikian. Apalagi mengingat pada dirinya meletakkan kedudukan sebagai Prabu yang memimpin negara, yang oleh karenanya tak lagi memiliki kehidupan pribadi. Namun Prabu Putri bukanlah jenis benda yang tidak punya perasaan. Prabu Putri tetap berhati nurani dan tidak semata menggunakan apa yang berada di benaknya, akan tetapi juga apa yang berada di dadanya. Meski seorang Prabu atau Raja Putri, ia tetap perempuan. Lalu apa jawabanmu terhadap keperluan Kakang Gajah Mada itu? Tanya Prabu Putri Dyahwiyat. Hamba sampaikan bahwa hamba telah kehilangan jejak atas perempuan malang bernama Dyah Menur itu. Hamba sampaikan kepada Kakang Gajah Mada, amat mungkin perempuan itu telah mati. Mati adalah pilihan yang diambil oleh adik hamba setelah tahu suaminya mengalami nasib malang. Mungkin saja Dyah Menur mengambil pilihan itu karena tak melihat pilihan lain yang terasa lebih nyaman. Dyahwiyat tersenyum getir setelah melihat suaminya dirampas perempuan lain.
Prada Basu terkejut ketika rangkaian kalimatnya menggiring Prabu Putri Dahwyat Raja Dewi Maharajasa membalas dengan jawaban menohok. Jawaban yang dengan jelas menempatkan sang Prabu Putri Dahwyat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab jika perempuan bernama Dyah Menur itu sampai mati bunuh diri. Tetapi benarkah soal bunuh diri itu? Yang benar bagaimana keadaannya? Apakah benar seperti yang kau sampaikan kepada Kakang Patih Gajah Mada, perempuan itu telah mati? Prada Basu terdiam cukup lama adalah karena bingung bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. Bagaimana Kakang Prada Basu? Dahwyat mengejar. Prada Basu mengarahkan pandangan matanya ke celah pintu yang sedikit terbuka. Di sana beberapa prajurit Bayangkara melakukan pengawalan dengan ketat. Terlihat Bayangkara Jayabaya sibuk dengan kelapa mudanya. Juga terlihat Gagak Bongol sedang beramah tamah dengan penduduk. Gagak Bongol mungkin menceritakan sesuatu yang amat lucu yang menyebabkan beberapa orang tetangga Prada Basu tertawa terpingkal-pingkal. Prada Basu kembali mengarahkan perhatiannya kepada Prabu Putri. Jika boleh hamba tahu, sebelum hamba menjawab pertanyaan Prabu Putri, apa yang akan Prabu Putri lakukan jika Prabu Putri bertemu dengan perempuan itu? Prada Basu bertanya, amat perlahan dan dihayati sekali. Prabu Putri mengangguk. Demi Hyang Widi, aku bersumpah untuk menghapus kecemasanmu Kakang Prada Basu. Aku berniat baik. Perkawinan suamiku lebih dulu dengan perempuan itu bukanlah kesalahannya, juga bukan kesalahanku. Karena hal itu terjadi jauh sebelum Kakang Kudamerta dan aku saling diikat. Bagiku tak masalah jika suamiku beristri, tak hanya aku. Mendiang ayahanda Prabu Sri Kertarajasa Jayawardana memiliki 5 orang istri. Prada Basu maju selangkah, tetapi masih berada dalam kepatutan, tidak terlampau dekat dengan Prabu Putri. Pada jarak yang demikian, Prada Basu memandang langsung ke mata Dahwyat. Apakah Prabu Putri akan mengajak Dyah Menur ke istana dan membangunkan untuknya sebuah istana? Tanya Prada Basu. Dengan sigap Dahwyat menjawab, kenapa tidak? Prada Basu menggeleng tegas. Jika Dyah Menur dibuatkan istana dan dengan berterang ditempatkan sebagai salah satu dari istri Wijaya Rajasa sang Apanji Wahningyul, ia akan berhadapan dengan Gajah Mada yang pasti tidak akan menyetujui rencana itu. Patih Gajah Mada orang yang kukuh pendirian, sikapnya bulat dalam menjaga ketentraman rumah tangga Prabu Putri yang pernah didampingi sebagai patih saat Dahwyat masih menjadi pemangku daha dengan gelar Breh Daha. Prabu Putri Dahwyat amat mengenal sikap Gajah Mada yang demikian itu. Lebih jauh ke depan, karena Dahwyat adalah pucuk pimpinan kerajaan Majapahit yang secara bersama-sama menggelar pemerintahan. Munculnya Dyah Menur yang memiliki seorang anak laki-laki dari Raden Kudamerta boleh jadi akan menjadi sumber masalah dalam pergantian kekuasaan kelak di kemudian hari. Gajah Mada harus menjamin hal yang demikian tidak boleh terjadi. Ibarat sumber penyakit itu harus dibuang. Ibarat bibit makar, mumpung masih bocah harus ditumpas. Hamba mohon maaf Tuan Putri, jawab Prada Basu. Jawaban hamba kepada sang putri Prabu sama dengan jawaban hamba kepada Kakang Gajah Mada. Prabu Putri berhati mulia dengan memikirkan nasib Dyah Menur. Hanya sayang, perempuan itu sudah tidak ada di dunia ini. Sebaiknya Prabu Putri melupakannya. Prabu Putri Dahwyat Raja Dewi Maharajasa merasakan dadanya berdesir. Aku tidak percaya dengan jawaban itu Kakang Prada Basu. Beranikah Kakang menjamin jawaban itu benar dengan bersumpah di hadapan Hyang Widi? Prabu Putri menyudutkan. Prada Basu merasa lehernya tercekik. Sebagai kawula Majapahit yang apalagi sedang berhadapan dengan Prabu Putri, apalah hanya untuk berbohong. Di hadapan raja wanita itu, ia harus berkata jujur. Sebaiknya Prabu Putri melupakannya. Andai kata Dyah Menur itu masih hidup dan Prabu Putri membawanya ke istana, akan ada banyak anak panah terarah ke dada perempuan itu yang dilakukan dengan tidak berterang. Sang Prabu Putri tak akan mampu melindunginya, maka biarlah ia berada dalam kedamaian sekarang.
Prabu Putri Dyahwiyat amat memahami jawaban itu. "Berarti ia masih hidup, bukan?" kejarnya. "Ia sudah mati, hidupnya sudah habis. Prabu Putri sebaiknya melupakan perempuan itu, dan hamba menyarankan kepada Prabu Putri untuk menghibur Raden Kurdamerta agar tak berlama-lama dalam bersedih dan melupakannya." Jawaban yang disampaikan Prandabasu itu merupakan jawaban yang mengambang dan tidak membuatnya puas. "Aku ingin bertemu dengannya untuk sekali saja. Beri aku kesempatan." Dyahwiyat meminta dengan suara memelas. Prandabasu yang menunduk, menengadah, dan menghirup udara memenuhi paru-parunya. "Dyah Menur Hardiningsih sudah mati, Sang Prabu. Bagaimana Prabu Putri akan bertemu dengan seorang yang sudah mati? Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya." Pertanyaan yang mengarah itu makin membingungkan Prandabasu. Berhadapan dengan Pati Gajah Mada, ia bisa berkilah. Namun sulit ia melakukan itu di hadapan Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa. Secara tersamar, jawaban yang ia berikan bermuatan isyarat. Dyah Menur masih hidup. "Kakang Prandabasu," Dyahwiyat memberi tekanan yang lebih tajam. "Aku tidak ingin menggunakan hakku sebagai seorang raja putri untuk menerima jawaban yang jujur. Aku ingin Kakang Prandabasu mau memberi jawaban yang jujur dengan ikhlas berlatar kedekatan kita selama ini. Apa Kakang tega tidak mau mengatakan keadaan yang sesungguhnya?" Prandabasu makin tersudut dan tak merasa punya pilihan lain. "Hamba akan menyampaikan keadaan yang sebenarnya, tetapi hamba mempunyai permintaan." "Ya," jawab Dyahwiyat dengan amat tangkas. "Apa permintaan Kakang?" "Hamba hanya mohon Prabu Putri berkenan memahami keadaan." Kerut kening Dyahwiyat menandai bagaimana ia menimbang keadaan. "Bahwa hamba harus menjamin Dyah Menur berada dalam keadaan aman. Kakang Gajah Mada dengan sikapnya yang demikian merupakan sumber bahaya atas keselamatan perempuan itu. Mungkin hamba tak keberatan mempertemukan Prabu Putri dengan Dyah Menur, tetapi mohon jangan dibawa ke istana." Prabu Putri memandang Prandabasu dengan raut muka berseri-seri. Bahwa Dyah Menur masih hidup, hal itu menyenangkan hatinya. Selama ini ia berangan-angan akan mempertemukan suaminya dengan Dyah Menur. Agaknya peluang itu masih terbuka untuknya. "Hamba juga meminta agar Prabu Putri tidak mempertemukan Dyah Menur dengan tuanku suami Prabu Putri." Tambah Prandabasu. Segera Prabu Putri mencuatkan alis. "Mengapa?" Prandabasu memejamkan mata untuk mengumpulkan segenap kekuatan, karena jawaban yang akan disampaikan haruslah dilambari dengan keberanian. "Hamba punya alasan untuk itu, Prabu Putri," jawab Prandabasu. "Karena baru saja dan belum lama, Dyah Menur akhirnya mau membuka hati terhadap keinginan hamba. Dyah Menur Hardiningsih telah menjadi istri hamba."